Kalau adu ilmu sering Pak Gilbert. Diapain itu? Ya mereka baca mantra, gunakan ilmunya, saya demi nama Yesus, ambruk, selesai, gitu aja. Nggak usah banyak berdebat Pak Gilbert. Salam Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan membahas Evangelis Daud Tony menjawab pertanyaan Pendeta Gilbert Lumuindo tentang kuasa Yesus ajaib. Sebelum saya ulas, ada baiknya kita saksikan cuplikan berikut ini. Kalau Pak Daud paling jarang debat ini karena urusannya setan kan? Saya hampir tidak pernah berdebat Pak Gilbert. Karena saya ini kalau datang untuk memberitakan Injil, saya tidak bawa nama agama Kristen. Jadi semua agama tak suruh, kalau engkau percaya Yesus, saya doakan asal mau percaya gitu. Mereka doa menurut agama masing-masing, tak suruh nyebut nama Yesus. Tapi terjadi mujizat Pak Gilbert. Ada yang sakit sembuh. Karena bukan agama Kristen yang menghadirkan mujizat, tapi nama Yesus. Nama Yesus. Dan itu kejadian tidak hanya 1, 2, ribuan Pak Gilbert. Dan orang harus terpaksa karena memang nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan, urusannya setan. Iya kan, udah pakai dukun mana, udah pakai paranormal mana, nggak keluar-keluar. Pengalaman saya Pak Gilbert ya, justru orang yang paling menentang Tuhan Yesus dengan kekuatan gaib itu paling mudah bertobat. Karena dia akan tunjukkan kekuatannya, saya kita doa di nama Yesus, selesai langsung. Pengalaman apa yang Pak Daud alami? Itu kejadian di Kalimantan Barat. Setelah itu pengalaman waktu saya pelayanan di Manado juga ada. Saya di berbagai tempat banyak Pak Gilbert. Apa? Orang mau adu ilmu? Adu ilmu. Kalau adu ilmu sering Pak Gilbert. Diapain itu? Ya mereka baca mantra, gunakan ilmunya, saya demi nama Yesus, ambruk, selesai, gitu aja. Nggak usah banyak berdebat Pak Gilbert. Baik Bapak Ibu, kita sudah saksikan jawaban dari hambanya Evangelis Daud Tony. Walaupun Pak Pendeta Gilbert Lumuindo berkata Pak Daud Tony pelayanan jurusan setan, tapi jawaban dari Pak Daud Tony, ketika saya memberitakan Injil, saya tidak membawa agama Kristen, tetapi saya membawakan nama Yesus. Apapun agama orang itu saya tidak lihat, tapi yang saya sampaikan adalah nama Yesus. Ketika itu saya sampaikan, saya berdoa, maka terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi kelepasan. Ternyata kuasa nama Yesus luar biasa. Bahkan pengalaman dari hambanya Daud Tony, bahwa ada banyak orang mengalami mujizat, kesembuhan, kelepasan, baik juga di Manado, di Kalimantan, bukan hanya puluhan tapi ribuan ketika nama Yesus diberitakan. Karena nama Yesus mengandung kuasa, nama Yesus melepaskan orang yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, nama Yesus menyembuhkan sakit penyakit, nama Yesus membebaskan manusia dari keterikatan dosa, nama Yesus menyelamatkan manusia dari dosa. Ketika Yesus sudah mati di kayu salib, meneteskan darahnya, tertumpah, tercurah darahnya bagi setiap orang yang percaya kepadanya, maka orang itu tidak binasa, tetapi setiap orang yang datang kepadanya, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, Pak Daud Tony justru bersaksi ketika berhadapan dengan orang yang paling tinggi ilmu sekalipun, ya, dia tidak akan mampan. Makin tinggi ilmunya, beliau berkata, makin gampang ditumbangkan. Karena apa? Ada kuasa dalam nama Yesus. Nah, ada apa di balik nama kuasa Yesus begitu ajaib? Kita bisa melihat di dalam Alkitab. Yang pertama, mari kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan supaya kita tidak keliru. Apapun yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya,
supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Artinya jika kita meminta apapun di dalam nama Yesus, maka permintaan kita akan dikabulkan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Artinya bahwa di dalam nama Yesus, apa yang kita minta, Tuhan akan melakukannya di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama Yesus, nama yang ajaib. Ketika kita berdoa, maka permintaan kita akan dikabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kuasa Yesus ajaib itu terlihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Bagaimana Petrus dan juga Yohanes ketika mereka mau naik ke bait suci, mereka berjumpa dengan seorang pengemis yang lumpuh, yang siapan hari meminta merindukan pertolongan orang lain. Tetapi ketika Petrus dan Yohanes datang ke tempat itu, maka orang lumpuh ini berharap bahwa Yohanes dan Petrus akan memberikan sesuatu kepadanya. Maka dia melihat Petrus dan Yohanes, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Ayat yang ke-7. Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kakinya dan mata kaki orang itu. Artinya seketika itu juga orang itu berjalan. Nah, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Nama Yesus, nama yang ajaib. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah ragu. Nama Yesus begitu luar biasa. Jangan pernah bimbang. Nama yang lain tidak bisa menyelamatkan kita, tapi nama Yesus yang memberikan ketenangan, sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat, terlebih kesembuhan kepada kita semua. Yang ketiga, kuasa Yesus ajaib. Nama Yesus dapat mengusir setan-setan. Itu terlihat ketika murid-murid Yesus, 70 murid datang kepada Yesus. Mereka gembira, mereka bahagia, mereka berkata, "Yesus, kami sangat senang ketika kami mengusir setan demi namamu." Mereka sangat senang, sangat bahagia. Mereka berkata, "Tuhan, setan-setan juga takluk kepada kami." Mereka bangga. Saya juga sering melihat kesaksian ketika anak-anak sekolah SMA begitu, ada yang kesurupan, yang satu kena, satu lagi datang lagi, kena lagi. Nah, guru-guru di SMA tersebut, datang guru agama, nggak usah saya sebutkan agama yang lain ya, tapi datang sampai mengucapkan ayat-ayat sucinya, tapi anak SMA ini tetap tidak bisa sembuh, tidak bisa sadar, sekalipun dia sudah didoakan, disebut dipanggil ayat. Tetapi ketika ada hamba Tuhan datang berdoa, menumpangkan tangan, maka orang yang kesurupan ini langsung terpelanting, langsung dia tenang. Bahkan yang satu lagi sampai dia, maaf kata, hampir mau muntah dia, ya, sampai dia teriak-teriak tidak sadar diri. Tapi hanya di taruh tangan begini, belum ditumpangkan tangan, anak ini langsung jatuh, ya. Akhirnya bahwa kuasa Yesus itu sanggup melepaskan orang yang terikat oleh setan. Amin Bapak Ibu. Nah, yang keempat, kuasa Yesus ajaib, dia sanggup mengusir roh tenung. Ketika Paulus bertemu dengan perempuan yang mempunyai roh tenung, ya, yang tuanya memperoleh penghasilan yang besar dari roh tenungnya ini,
Tetapi Paulus tidak tahan, ya, dia tidak tahan, maka dia mengusir roh tenung dari wanita ini, sehingga tuan-tuannya ini memperoleh penghasilan yang besar dari hasil tenunan dari wanita itu. Sehingga ayat 18, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu dari wanita tukang tenun tadi. Akhirnya si bos tukang tenun itu kesal, marah karena penghasilannya yang besar tadi tidak bisa lagi, karena roh yang ada di penenun-penenun tadi sudah keluar, sehingga kesal dia. Jadi ada beberapa tadi bahwa kuasa Yesus ajaib. Yang pertama, ya, kuasa Yesus, doa kita dikabulkan. Yang kedua, kuasa Yesus ajaib, dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Yang ketiga, bahwa kuasa Yesus ajaib, dia dapat mengusir roh setan dari diri seseorang. Karena apa? Kuasa itu ajaib dan luar biasa. Yang keempat, bahwa kuasa Yesus nyata, kuasa Yesus ajaib, dia dapat mengusir roh tenung dari setiap orang yang percaya kepadanya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu ulasan saya. Kiranya bermanfaat dan jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.